Di video ini kita akan membahas mengenai kematangan adopsi BIM atau BIM maturity. Nah, jadi kalau kita lihat BIM ini kan memang bukan proses yang satu hari jadi ya. Jadi memang ada beberapa tahap sampai memang implementasi BIM itu betul-betul matang atau mature di satu perusahaan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mungkin sudah sering lihat juga ya, ada uh, ada yang low level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, ini kita akan bahas sebetulnya seperti apa sih level-level maturity BIM ini atau kematangan BIM ini. Jadi yang dia tekankan di sini adalah seberapa jauh BIM itu diadopsi di perusahaan atau mungkin di proyek tertentu. Nah, kalau kita lihat dari standarnya maturity ini ada dua standar BIM yang mendefinisikan maturity ini. Jadi kalau kita lihat dari PAS PAS 1192 ini dibagi dari level 0 sampai level 3. Jadi PAS 1192 ini adalah keluaran dari British ya, standarnya Inggris. Nah, ini di sini didefinisikan ada level 0. Jadi level 0 ini sebetulnya belum menggunakan BIM, makanya disebut level 0. Tapi di sini sudah di-recognize bahwa suatu saat perusahaan ini akan sanggup menggunakan BIM. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dia masih menggunakan gambar proyek itu masih dalam bentuk dua dimensi, ya, baik dia menggunakan software CAD atau menggunakan cara manual di kertas. Jadi kalau sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau BIM itu sebetulnya adalah proses digitalisasi dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Nah, di sini level 0 ini adalah bagaimana kita sekarang bekerja ya. Nah, terus selanjutnya mulai ada level 1. Jadi level 1 ini kita sudah mulai menggunakan 3D ya, software BIM 3D. Terus juga masih ada sebagian yang masih menggunakan dua dimensi. Jadi itu termasuk di level 1. Dan ini file yang digunakan sudah file digital. Jadi kita nggak lagi menggunakan kertas ya, menggunakan media cetak. Nah, terus juga ada yang namanya kolaborasi penuh. Jadi semua ini atau full collaboration ini waktu ini semua desain ini sudah dilakukan dalam bentuk 3 dimensi. Saya sendiri nggak yakin kalau dalam suatu proyek konstruksi itu bisa sepenuhnya menggunakan 3D. Pasti ada pelengkap dalam bentuk 2D. Jadi saya mengasumsikan kalau di sini sebetulnya dalam bentuk 3D ini adalah mayoritas ya. Jadi dua dimensi itu betul-betul hanya pelengkap saja. Jadi nggak lagi kalau zaman sekarang atau zaman dulu ya, kita masih mayoritas gambar itu 2D, 3D itu sebagai pelengkap. Nah, kalau di sini kebalik. Jadi kita mayoritas sudah 3D, dua dimensi itu hanya pelengkap untuk mengkomunikasikan dengan mungkin tim yang di lapangan yang biasa memang menggunakan gambar 2D. Nah, kalau yang ketiga ya, ini ada level 3 integrasi penuh. Nah, ini belum banyak yang mendefinisikan secara detail atau mengimplementasikannya, jadi memang detailnya belum banyak. Tapi yang kita bicara di sini integrasi penuh itu adalah kita semua sudah mengimplementasikan satu data terpusat atau kita sebutnya sebagai CDE. CDE ini akan kita bahas lagi di video yang lain ya. Jadi bayangkan kalau misalnya saya mengakses data itu lewat platform web ya. Jadi saya bisa membuka data perusahaan, mengakses data perusahaan itu dari mana saja dengan data yang sama. Itu sudah terintegrasi penuh ya. Jadi mungkin kita tahu di perusahaan itu sudah menggunakan sistem ERP, terus menggunakan sistem storage terpusat dan seterusnya. Nah, ini di BIM ini kita juga mengenal yang namanya seperti ini. Oke, ini yang berdasarkan PAS 1192 ya. Kalau untuk ISO itu sedikit berbeda. Ya, ISO ini dia nggak ada stage 0-nya. Jadi dia langsung stage 1, 2, 3. Nah, di sini kalau kita masih menggunakan 2D, ya full 2D, itu
menggunakan BIM kalau di ISO, standar ISO 19650. Nah, kalau di sini dia mensyaratkan ya gabungan 2D CAD dan model informasi dalam bentuk 3D, dan ini harus mengikuti persyaratan peraturan nasional. Jadi kalau kita ada regulasi lokal, itu harus dipenuhi untuk manajemen proyeknya. Jadi kita tahu di Indonesia sudah ada beberapa peraturan pemerintah ya dan peraturan menteri yang mensyaratkan BIM ini. Di situ ada beberapa persyaratannya. Nah, di tahap yang kedua ya, ini dia sudah menggabungkan antar disiplin. Jadi yang di level 1 ini dia masih menggunakan um, kolaborasi terpisah. Jadi saya sebagai arsitek mungkin membuat sendiri struktur, membuat sendiri dengan untuk kepentingan kita masing-masing. Jadi saya belum berpikir bagaimana nanti si struktur ini dia akan memanfaatkan model saya. Terus dari struktur juga belum berpikir bahwa gimana nanti MEP sama arsitek akan menggunakan modelnya ya. Nah, di sini dia sudah mulai menggabungkan. Jadi dia sudah menggabungkan antar disiplin, dia jadi antara mungkin dari arsitek, sipil, struktur, MEP, terus mungkin infrastruktur dan lain-lain. Ini sudah harus mengikuti standar internasional ISO 19650 ya untuk memastikan bahwa manajemen proyek ini terintegrasi. Yang ketiga, nah di sini sekali lagi ini sebetulnya bisa dikatakan belum terlalu belum terlalu banyak yang mengimplementasikan sampai sini. Di sini dia menggunakan sistem database terstruktur yang dapat dicari kapan saja. Nah, jadi sekali lagi ini juga yang disyaratkan biasanya adalah cloud base, karena kalau kita bilang dapat dicari kapan saja, dari mana saja, itu kan dia harus bisa diakses oleh semua orang ya. Nah, ini yang bisa menyediakan cuma dalam bentuk cloud base. Jadi data itu disimpan dalam bentuk cloud. Nah, terus di sini juga ada prosedur untuk open BIM ya. Jadi artinya data itu bisa diakses oleh software lain. Jadi misalnya saya menggunakan file Revit gitu. Terus nanti tim yang lain menggunakan software lain. Nah, itu data itu harus bisa saling berkomunikasi. Jadi nanti tujuannya untuk sistem manajemen proyek ya. Jadi waktu proyek berlangsung dari tahap desain sampai ke pelaksanaan, terus sampai ke commissioning dan setelahnya yaitu mungkin facility management dan building operation ya. Ini semuanya bisa dipakai. Ini adalah beberapa tahap ya. Jadi jangan kecil hati kalau saya masih baru tahu buat modelnya sedikit nih, baru pakai Revit, yang nggak masalah sebetulnya. Tapi memang kita harus bertahap ya, jadi pelan-pelan sampai ini semua bisa mature. Nah, kalau kita simpulkan ya di sini, kematangan atau maturity implementasi BIM ini memang proses bertahap. Jadi kita nggak bisa, oke saya mau implementasi BIM. Nah, berarti saya beli softwarenya, hardwarenya, barangnya saya kasih training, bulan depan semua sudah harus bisa. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi memang ada tahap-tahapnya sampai kita betul-betul mature. Terus level maturity yang digunakan di proyek itu harus didefinisikan ya sama semua pihak yang terlibat sebelum proyek dimulai. Kita harus set semua ekspektasinya itu, tentukan supaya jangan sampai nanti waktu proyek mulai ada yang keteteran karena belum bisa mengikuti, atau ada yang salah satu ternyata udah jauh sendiri duluan dan akhirnya datanya nggak bisa dimanfaatkan oleh tim lain. Nah, ini nggak bagus juga. Nah, terus untuk kematangan implementasi BIM ini yaitu ditentukan oleh banyak hal sebetulnya. Jadi kita bicara software, hardware, terus tentu saja untuk SDM-nya, dan ya mungkin dari faktor-faktor lain yang mendukung juga. Nah, yang paling susah itu adalah SDM ya. Jadi kalau kita bicara software, hardware itu kan selama budgetnya ada, kita pesan mungkin besok sudah ready. Tapi
kalau SDM ini yang agak lama. Mindsetnya itu yang perlu dikembangkan supaya kita semua mampu implementasikan BIM ini. Oke, sampai di sini untuk yang BIM maturity. Kita akan lanjutkan lagi untuk terminologi BIM dan istilah-istilah BIM lainnya di video selanjutnya.